sikap kita sebagian besar ditentukan oleh orang lain. Kadang kita marah, kadang kita sedih, itu penyebabnya karena orang lain, dan itu wajar dan biasa-biasa saja. Yang menjadi masalah adalah kadang penyebabnya adalah urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ketika urusan dunia, kita kadang dipengaruhi oleh orang lain, namun ketika urusan akhirat, kita menjadi seseorang yang biasa-biasa saja. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebentar lagi akan datang seseorang laki-laki calon penghuni surga. Tidak beberapa lama kemudian datanglah seseorang. Para sahabat membayangkan orang ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah siang dan malam, ahli sedekah, banyak bersedekah. Namun yang datang adalah seseorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Seorang laki-laki Ansar yang di wajahnya baru saja basah oleh air wudhu. Esok harinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, sebentar lagi akan muncul seseorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata yang muncul adalah orang yang sama dengan orang yang kemarin. Begitulah pada hari yang ketiga, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis. Lalu kemudian Rasulullah kembali mengatakan, untuk ketiga kalinya akan muncul sebentar lagi seseorang penghuni ahli surga. Dan yang muncul kembali orang. Tentu saja para sahabat merasa cemburu. Tentu saja para sahabat merasa keheranan, dan tentu saja mereka penasaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Maka ketika majelis bubar, salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As dengan penasarannya yang sangat luar biasa, dia mengikuti orang tersebut. Sampai di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai saudaraku, izinkanlah aku bermalam di rumahmu selama 3 hari 3 malam, karena di rumahku sementara ada masalah. Hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As dengan penasarannya yang sangat tinggi, ia tidak menemukan jawaban amalan apakah yang dilakukan oleh laki-laki Ansar tersebut. Maka pada hari ketiga dia mengatakan kepada orang tersebut, wahai saudaraku, sesungguhnya di rumahku sedang tidak ada masalah. Saya menginap di rumahmu dengan tujuan untuk mengetahui amalan apakah yang telah engkau lakukan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, bahkan sampai 3 kali mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Laki-laki tersebut mengatakan, seperti yang engkau lihat wahai saudaraku, saya tidak mempunyai amalan yang spesial. Maka dengan rasa kecewa, Abdullah bin Amr bin As kembali ke tempatnya. Namun belum terlalu jauh Abdullah bin Amr bin As melangkah, laki-laki tersebut memanggilnya dan mengatakan, wahai saudaraku, seperti yang engkau lihat, saya tidak melakukan amalan-amalan yang spesial. Saya bukan ahli ibadah yang beribadah siang dan malam. Namun ada satu hal yang sering saya lakukan. Apa itu wahai saudaraku? Saya tidak pernah merasa dengki dengan saudara-saudaraku yang lain. Saya tidak pernah merasa terzalimi dan dizalimi oleh saudara-saudaraku yang lain. Maka tersenyumlah Abdullah bin Amr bin As. Inilah penyebabnya mengapa orang tersebut adalah orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Ternyata dia adalah orang yang tidak pernah menjadi beban kepada saudaranya dan tidak pernah mau membebani saudaranya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa semoga semua amal perbuatan kita ini diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang telah berjuang untuk kita semua umatnya bersama para keluarga dan para sahabat sehingga masih bisa kita merasakan hasil perjuangan beliau. Kita semua berharap kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebentar lagi akan datang seseorang laki-laki calon penghuni surga. Para sahabat heran, takjub, karena sesungguhnya ketika kita sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penghuni surga, maka pada saat itu tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu kecuali orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Tidak beberapa lama kemudian datanglah seseorang. Para sahabat membayangkan orang ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah siang dan malam, ahli sedekah, banyak bersedekah, atau mungkin adalah orang yang ibadahnya sungguh sangat luar biasa melebihi yang lain. Namun yang datang adalah seseorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Seorang laki-laki Ansar yang di wajahnya baru saja basah oleh air wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan apa amalan orang tersebut. Para sahabat tentu merasa penasaran. Esok harinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, sebentar lagi akan muncul seseorang laki-laki calon penghuni surga. Para sahabat kembali heran dan takjub. Ternyata yang muncul adalah orang yang sama dengan orang yang kemarin.
Begitulah pada hari yang ketiga, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali duduk bersama para sahabat di dalam sebuah majelis. Lalu kemudian Rasulullah kembali mengatakan, untuk ketiga kalinya akan muncul sebentar lagi seseorang penghuni ahli surga. Dan yang muncul kembali orang yang sama, orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang terkenal. Seorang laki-laki dari kaum Ansar yang wajahnya baru saja basah karena air wudu. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, maka perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia, karena itulah faktor penentu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadar, kita mungkin lupa bahwa sesungguhnya sikap kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita berhak marah ketika kita mau marah, dan kita berhak sedih ketika kita mau sedih. Marah karena urusan dunia itu wajar dan hanya biasa-biasa saja. Namun ketika urusan akhirat, maka kita berhak untuk marah, karena kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Bukan orang lain yang menyebabkan kita marah dan sedih, namun kitalah yang memegang kontrol diri kita sendiri. Kita berhak marah dan sedih ketika kita menginginkannya. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Kadang kita di atas dan kadang pula kita di bawah. Tak perlu heran dengan keadaan itu, karena itu adalah sunnatullah kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi kenyataan tersebut? Apa yang kita lakukan ketika kita di atas, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ketika kita di bawah, ketika kita menghadapi cobaan dan rintangan dari Allah Subhanahu wa taala? Hal yang perlu kita lakukan adalah bersyukur dan bersabar dengan apa yang kita hadapi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita menghadapi kenyataan ini, dua hal yang perlu kita lakukan. Bersyukur ketika kita berada di atas, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah An-Nasr, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dengan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamamu. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Inilah yang perlu kita lakukan. Ketika kita merasa diri kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sementara diuji, dan banyak orang yang tidak lulus dari ujian tersebut. Yang kedua, ketika kita merasa di bawah, ketika kita merasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sesungguhnya Allah akan menguji kita semua dengan kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan makanan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita orang yang sabar. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal. Yang pertama, ada orang yang lulus dari ujian kenikmatan, namun ketika ia diberikan ujian musibah, ia tidak mampu dan ia pun tidak menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Yang kedua, ada orang yang lolos ketika diberikan ujian musibah, namun ketika ia diberikan ujian kenikmatan, ia lupa dengan segalanya.
Yang ketiga, ada orang yang juga yang tidak mampu lolos dalam ujian kenikmatan dan tidak mampu lulus dalam ujian musibah. Dan yang terakhir, ada orang yang mampu lulus dalam ujian musibah dan ia pun mampu lulus dalam ujian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, menghadapi kenyataan ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap cobaan yang telah kita hadapi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, namun ia beribadah siang dan malam sampai lututnya bengkak karena ia adalah orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim.